Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dingin sekali ya, hujan di sini, suasana mendung gelap. Kita lanjutkan kajian-kajian kita. Saat ini aku belum bisa minum karena puasa ya, sambil menunggu azan maghrib ya, menjelang berbuka puasa kita ngaji sesaat. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan tentang Yesus Allah karena apa dia Allah. Argumentasi yang diajukan adalah karena dia mengampuni dosa. Dan sudah kita bahas tuntas bahwa adanya Yesus mengampuni dosa itu juga bukan sebuah parameter yang bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu Allah. Jadi tidak bedanya dengan apa yang telah kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas Yesus Allah karena dia dihubungkan dengan kebangkitan ya, kebangkitan nih ya. Seharusnya juga akan kita bahas kalau berdasarkan pertanyaan yang kemarin adalah Yesus tentang Alfa Omega, tetapi setelah aku pertimbangkan sepertinya Alfa Omega tidak akan aku bahas dalam suatu video khusus karena videonya sudah ada ya. Sudah ada. Nanti aku hanya sekedar mereview saja. Untuk yang Yesus itu Alfa Omega bisa dilihat di video ini. Ini. Nampak tuh ini tuh. Ini, coba. Ini ya, sudah dikupas tuntas ini di sini ya. Tinggal lihat aja nanti. Jadi aku di sini nanti nggak usah bahas lagi ya tentang Alfa Omeganya. Paling aku hanya mereview sesaat. Kita akan fokus ke masalah kebangkitan saja. Nanti silahkan kunjungi di sana. Sudah kita kupas tuntas tentang Alfa Omega. Namun demikian, aku akan awali dulu tentang Alfa Omega secara sekilas saja ya, sekilas saja ya, mereview lah gitu, sekitar mereview ya. Kenapa Yesus itu disebut Alfa Omega? Jadi begini, Yesus itu disebut Alfa Omega itu ada di kitab Wahyu ya, Wahyu 22:13 ya. Namun demikian kita tahu kenapa Yesus disebut itu Alfa Omega, itu penjelasannya, jawabannya ada di Yohanes ya, Yohanes 17 11 sampai 12 ya. Oke. Jadi begini, di kitab Wahyunya itu aku adalah Alfa dan Omega ya, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau kita ketemukan dengan pernyataan Al-Quran adalah wal awalu wal akhiru begitu. Lalu kenapa kok Yesus bisa menyandang nama Alfa Omega? Bukankah itu namanya Allah atau Allah? Apakah Yesus itu Allah? Ternyata dijawab oleh Yohanes 17 11 sampai 12 ya. Begini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama gelar ini, Alfa Omega ini memang diberikan. Kenapa diberikan kepada Yesus? Ya wajarlah, dia kekasih Allah, dia yang dimuliakan oleh Allah, dia adalah utusan Allah, dia adalah Nabi Allah. Oke? Dan itu akan diperjelas lagi nanti ya, di 11-nya, di 12-nya ya. Begini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku.
clear ya. Nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi pemberian nama itu. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Sekarang begini, bahkan Yesus itu akan juga memberikan nama ya kepada para murid yang memang punya apa ya? Katakanlah bisa menjadi keluar sebagai pemenang gitu ya. Seperti ini di Wahyu 3:12. Tolong ininya tutup aja supaya enggak Di Wahyu ya, kitab Wahyu 3:12 ya. Begini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi Yesus punya Allah. Makanya dia bilang, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Ya, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, jadi yang berhak menyandang nama itu bukan hanya Yesus. Yesus pun akan memberikan gelar itu kepada para siapapun saja yang bisa menjadi pemenang. Ya, pemenang dalam hal apa? Silakan baca surat ini satu perikop supaya lebih tahu. Ya, oke. Jadi itu aja sekelas kita sekedar mereview tentang Alpha Omega ya. Untuk lebih lengkapnya seperti yang tadi aku sudah sebut, kunjungi di video kajian yang memang khusus membahas tentang mengapa Yesus disebut Alpha Omega. Dan memang Yesus Alpha Omega, tapi apakah demikian dia lalu dikatakan sebagai Allah? Nanti dulu gitu ya. Oke, itu sekedar review. Sekarang kita akan berbicara tentang kebangkitan. Kesalahan-kesalahan kita dalam membaca teks-teks suci, baik itu Alkitab maupun Al-Quran, adalah ketika kita tidak dulu menelaah diksi itu digunakan pada narasi dalam tataran metafora atau harafiah. Itu sudah kesalahan awal ya. Kita langsung biasanya berbicara itu sebuah harafiah, atau kalau dalam pendekatan pondok pesantren ya, itu biasanya begini, isim ya itu terbagi menjadi dua ya, dia sebagai zat ya atau makna, itu loh ya. Jadi ada sebuah isim ya, dia itu isim zat atau isim makna gitu loh. Contohnya yang kemarin surga atau jannah lah ya, nanti ada ya, supaya gampang jelaskannya. Jannah ya, jannah itu kalau sistem zat itu ya kebun itu ya, kalau dia ke isim zat kebun. Kalau dia ke isim makna, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, suasana yang menyenangkan begitu. Suasana yang menyenangkan. Nah, kalau misalkan jannah yang disebut oleh umum itu surga dipandang sebagai isim zat, itu kebun, ya pertanyaannya yang masuk jannah ya tukang kebun, gardener itu. Ya. Tetapi tidak demikian. Seperti kita tahu dalam Al-Quran, jannah itu selalu disampaikan dengan narasi-narasi dalam paradigma perumpamaan. Karena mata belum pernah melihat dan hati pun belum pernah terbersit bagaimana keindahan di dalam jannah itu. Oke ya. Jadi sesuatu yang harus kita lihat, isimnya itu zat atau makna. Nah, begitu. Begitu juga kebangkitan. Kebangkitan itu nanti secara zat atau secara makna, atau kalau dalam bahasa-bahasa Alkitab dia secara zat itu rohani masuk mana dia? Jasmani ya. Nanti aku jelaskan begini.
aku akan menemukan antara istilah-istilah di dalam Alkitab ya dan Al-Quran ya, seperti ini. Alfa Omega sudah, bentar. Nah ini trouble lagi dia. Karena kita harus tahu, kita berbicara kebangkitan tuh apanya yang bangkit? Ya, yang bangkit itu apanya? Ya, jasmaninya atau rohaninya? Kebangkitan fisik atau kebangkitan rohani? Ya, jadi kebangkitan fisik ya atau kebangkitan rohani. Ini kita harus tahu. Ini kalau istilah-istilah di paradigma kekristenan lah ya. Itu begitu. Kebangkitan itu ada dua. Kebangkitan secara fisik atau kebangkitan secara rohani. Isimnya itu isim zat atau isim makna. Kita harus tahu dulu. Sehingga Yesus dikatakan, oh dia Allah karena dia bangkit. Iya, yang bangkit tuh yang ada dalam benak pemikiranmu itu dia kebangkitan fisik atau kebangkitan rohani. Ini harus jelas dulu. Kalau di sini aja sudah nggak jelas, kita mau bicara yang lain ya mesti salah. Ya. Dan kebangkitan itu apa sih? Kiamat itu kebangkitan. Ya. Masalahnya kalau kita baca terjemahan-terjemahan Al-Qur'an itu, kiamat itu dan benak dalam otak kita pun ya, kiamat itu hancurnya bumi dan langit. Bukan. Kiamat itu bangkit, kebangkitan. Artinya dia pernah mati. Nggak mungkin sesuatu yang tidak pernah mati dikatakan bangkit gitu loh. Nah, sedangkan hari akhir itu Al-Quran selalu menggunakan sa'ah. Jadi disimpulkan bahwa sa'ah itu adalah momen kehancuran. Karena dia sa'ah, sesaat. Gitu loh. Ya inilah perlunya kita selalu mengkontrol antara terjemahan dan original teksnya itu gimana gitu ya. Oke. Sekarang aku mau menjelaskan begini. Banyak orang mengatakan, sayang aku belum menemukan ya. Nanti kalian cari sendiri ya. Hadisnya itu begini. Bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati ya. Aku kurang jelas teksnya, kepada orang yang mati apakah pada orang yang akan mati itu gimana gitu loh ya. Tapi intinya begini, mati itu kita pahami secara zat atau secara makna, secara fisik atau secara rohani. Itu kan banyak teman-teman aplikasi di dunia kemasyarakatan kita itu, kalau ada kerabat, teman, tetangga atau siapa yang mau mati terus dibimbing dengan la ilaha illallah. Begitu kan? Bayangkan orang mau sekarang itu pusat kesadarannya itu sudah terganggu dia. Nggak bisa lagi mau diajarin apapun. Kan kita ngajari seseorang seperti ini ya, edukasi seperti ini itu dilakukan dalam parameter jasad, di mana ini masih berfungsi normal semua. Pendekatannya pendekatan materi kan, masih normal semua. Sedangkan ketika orang nazak ya, apakah pusat kesadarannya itu masih normal, masih bisa bekerja kan? Enggak lah. Coba kalau lihat orang-orang nazak gitu. Terus mau dibimbing la ilaha illallah. Enggak bisa begitu. Makanya kembali kepada bagaimana kita memaknai tentang iman seperti yang kita sudah diskusikan kemarin. Parahnya kan kita terlanjur menerima bahwa iman itu percaya. Pokoknya kalau gue percaya Allah itu ada, beriman sudah. Perkara kehidupannya brengsek, yang kerok, koruptor, maling, nggak urusan. Yang penting, oh ya Allah itu ada, dia percaya, terus beriman dia. Penyakitnya kan di sana. Kita memahami
diksi iman itu sebatas percaya. Sehingga kalau orang sudah percaya dianggap beriman. Padahal tidak begitu kan. Hadis mengatakan ditimbulkan dari dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan tindakan. Jadi adanya keseragaman antara hati, ucapan dan tindakan. Kalau kita simpulkan lagi, ini aku mereview lagi, kemarin sudah kita bahas ya. Iman itu apa? Cara pandang dan sikap hidup, gitu loh. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, meskipun nggak kamu bimbing dengan la ilaha illallah, kalau selama hidupnya dia sudah beriman, iman yang aku bilang tadi, bukan iman percaya, ya, cara pandang dan sikap hidupnya itu sudah sesuai menurut ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang diterima melalui Jibril yang itu asalnya bersumber dari Allah yang Maha Agung, tidak ada masalah. Seperti sebuah lagunya, itu kadang-kadang kalau aku nyetel lagu itu juga ingat bapakku yang sudah meninggal ya. Apa kata syair lagu itu? Aku yakin engkau cukup bawa bekal. Ya, kan ada lagu balada yang begitu. Aku yakin engkau cukup bawa bekal. Karena apa? Karena dia tahu kehidupan bapaknya. Sholatnya terjaga, sodakohnya terjaga, puasanya terjaga, perilaku terhadap lingkungan terjaga. Sehingga dia mengatakan, kalau gue begini Allah ridho nggak? Ridho, jalan. Kalau gue begini Allah ridho kagak? Kagak, gue berhenti. Gitu. Lah kalau bapaknya biang kerok maling duit rakyat, terus dia bilang, aku yakin kau cukup bawa bekal dari Hongkong apa? Gitu loh. Nggak begitu. Makanya supaya kita bisa nanti husnul khotimah itu dibangun dari sekarang, bukan mau mampus nanti baru la ilaha illallah. Gitu loh. Karena apa? Kita memahami mati itu secara mana tadi ini? Secara zat, tidak secara makna. Isimnya itu isim zat, bukan isim makna. Itu loh salahnya. Padahal yang dimaksud mati di situ adalah bukan mati secara zat, bukan badannya mau mati, dia mau nasa, gitu, bacain la ilaha, bukan. Hadis itu mengatakan setiap orang yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, maka dia mati, maka dia bangkai. Itu loh. Maka bacakan la ilaha illallah biar dia bangkit, hidup, tidak jadi bangkai. Itu loh. Sudah tahu kalian, jadi tidak sesederhana yang selama ini diketahui. Setiap orang yang di dalam benaknya tidak ada la ilaha illallah, dia hakikatnya mati. Maka dibacakan la ilaha illallah. Dibacakan itu artinya juga diajarkan supaya dia hidup dalam la ilaha illallah. Sayang kalau menjelaskan la ilaha illallah itu, waduh, sesuatu yang sangat agung. Aku juga punya keterbatasan yang sangat minim bagaimana cara menjelaskan la ilaha illallah, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ada antara pernyataan dan kelakuan nanti harus kena. Gitu. Repotnya kan kita memahami secara harafiah, secara zat, tapi bukan secara makna. Ada tetangganya mati, bacain la ilaha illallah. Lah kalau kemarin biang kerok, tukang maling, tukang ganggu orang, mau la ilaha illallah dari mana? Sekarang kita cari komparasinya, ya. Komparasinya kita lihat di sini. Makanya bagaimana cara kita memahami sebuah hadis? Cuman aku belum cek apakah hadis itu sahih atau tidak. Bahwa orang yang terakhir kali ucapannya la ilaha illallah itu kalau meninggal masuk jannah. Gitu loh. Itu gimana? Aku juga belum mampu. Terus terang aku masih belajar tentang hal itu. Apakah misalkan aku sekarang ngomong la ilaha illallah, terus setelah itu nggak ngomong lagi sampai aku mati, terus itu masuk jannah meskipun kelakuannya bejat kayak setan? Apa begitu? Tetap nggak bisa lah. Tetap ya iman tadi itu. Cara pandang dan sikap hidupnya itu harus, kalau orang Jawa bilang, semende, bersandar kepada dinullah. Begitu.
Nah, sekarang komparatifnya nih loh. Kamu buka ya. Sebentar. Ini aku hapus lah ya. Kamu buka Quran surat apa ini? Surat Yunus, ingatku. Sebentar. Surat Yunus. Surat Yunus ya. Surat Yunus itu surat keberapa ya, Le ya? Bapak lupa. Coba lihat. Lihat surat Yunus itu nomornya itu 90, ayat ke-90. Berapa, Le? 11, 12? 12 itu Yusuf. Surat Yunus. Berapa? Ya, jadi kalau kau baca ini, kau ngerti nanti bagaimana Fir'aun itu. Ya. Fir'aun itu ketika masih sehat, berapa? 10, surat 10 ya. Fir'aun itu ya, ketika masih gagah, masih sehat, masih kuat. Kalau aku jadi ingat kajian yang disampaikan oleh almarhum, semoga Allah merahmatinya, kiai besar kita yaitu Zainuddin MZ. Kalau didakwai ya sama Kanjeng Nabi Musa supaya dia menyembah kepada Allah yang benar, ya. Dia jawabnya apa? Nehi saja dia. Disuruh didakwain nehi aja dia, nggak mau ngangkat. Bahkan dia mengangkat dirinya jadi Tuhan, tambah. Kan begitu. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah apa namanya itu? Tenggelam di lautan. Ya, antara hidup dan mati. Kamu baca di surat Yunus itu. Ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, I believe, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Coba, ini omongannya sebelum dia mampus koid, dia ngomong gitu. Dia bersahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya sembahyang oleh Bani Israel. Tapi faktanya dia di jannah, jasadnya sekarang masih bisa dilihat, gitu loh. Ya, itu maksudku tadi dari semua yang aku bicarakan. Ya, pertama, kalau kita membaca narasi-narasi teks-teks suci itu harus dipahami dulu. Dia berbicara dalam isim zat atau isim makna, dalam fisik atau rohani. Gitu loh. Ya, seperti tadi hadis, bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati. Itu bukan mati fisiknya mati gini. Orang sudah mati apa dibaca? Tapi mati hati nuraninya karena sudah tidak ada la ilaha illallah dalam kehidupannya. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah itu nggak bisa instan gitu loh. Nggak bisa instan. Contohnya apa? Fir'aun itu dia maunya instan, gini gue mau mampus, sahadat gue. Ternyata tetap aja bangkainya diabadikan sampai sekarang menjadi bukti gitu. La ilaha illallah itu dibangun atas kesadaran mulai sekarang sampai nanti kita menyebut azal. Begitu. Kalau kita sudah la ilaha illallah, berarti kita harus hidup dalam hukum-hukum Allah. Ya, oke. Sudah berapa lama, Le? 2-3. Padahal itu masih pengantar. Ya, aku belum masuk ke kebangkitan. Begini. Ya, sudah. Aku hapus ini ya. Sekarang gini. Sekarang aku mau tanya. Kalau ada teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah, menggunakan kebangkitan sebagai argumentasi, gue mau tanya sama lu, kebangkitannya lu maksud kebangkitan fisik atau kebangkitan rohani? Ini dulu harus diselesaikan. Seperti tadi aku bilang, apabila kita membaca ya teks-teks suci itu, jangan langsung lari ke fisik. Lihat dulu, dia fisik atau rohani, isimnya itu zat atau isim makna. Nah sekarang kalau kamu menggunakan proses kebangkitan itu
untuk argumentasi yang kamu ambil mengatakan bahwa Yesus Allah, kebangkitan dalam otak kesadaranmu itu, supaya aku nggak salah jawab nih, itu kebangkitan fisiknya atau rohaninya? Gitu loh. Itu harus jelas. Lah kalau kebangkitan rohani, ya semua nabi itu membangkitkan, bukan hanya Yesus. Gitu loh. Mulai kanjeng Nabi Adam, kanjeng Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa yang kalian bilang Yesus, sampai kanjeng Nabi Muhammad, itu semua membangkitkan. Kenapa? Memang dia tugasnya untuk membangkitkan. Membangkitkan orang yang secara rohani mati, supaya dia menyembah kepada Allah yang satu, yaitu la ilaha illallah. Itu loh. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran itu, bahwa agamamu ini agama yang satu. Satu apa? Satu semangat, satu jiwa, satu tujuan, satu kata untuk menyampaikan la ilaha illallah. Itu yang dimaksud. Sekarang ginilah, kita cobalah tunduk terhadap Alkitab ya. Kalian kan ngaku Kristen, ya hiduplah berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh Kristus. Karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Jadinya repot kalau kalian ngaku Kristen tapi ajaran yang kalian ikuti justru ajaran Tertulian. Nggak bisa begitu. Aku mengingatkan, mungkin kata-kataku sampai sekarang kamu anggap racun. Ketika engkau mati nanti, kata-kataku adalah madu. Apa kata-kataku? Kembalilah menyembah Allah yang benar. Allah yang diperkenalkan oleh Yesus, yaitu Allah Bapa, Allah yang tunggal. Bukan Allah Tritunggal seperti Allahnya Tertulian. Bukan. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu Tritunggal. Dari mana kanjeng Nabi Isa mewarisi Allah yang tunggal? Itu seperti yang diterima oleh kanjeng Nabi Musa. Makanya ketika kanjeng Nabi Isa atau Yesus diuji, ditanya nih sama orang-orang Yahudi nih. Makanya keistimewaan orang Yahudi itu salah satunya dia nggak gampang percaya. Orang Yahudi itu nggak gampang percaya, makanya dites. Itu sebetulnya kanjeng Nabi Isa atau Yesus sedang dites. Ini orang ini bener nggak nih? Gua tes ini. Ditanya dia, hukum apa yang pertama? Dijawab dengan tangkas oleh kanjeng Nabi Isa, oleh Yesus. Ya wajar saja tangkas, orang dia nabi kok. Mana ada nabi kok pelonga-pelongun, nggak ada. Apa katanya? Sema o Israelu Yahweh Elohena Yahweh Ehad. Pertanyaan ini dia ulangi dari pernyataan siapa? Maksudku, pertanyaan itu dijawab oleh pernyataan. Pernyataan ini menapaktilasi dari pernyataan siapa? Maka lihat di Perjanjian Lama, itu adalah pernyataan juga yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Musa atau Moses. Maka kata orang Israel, kata orang Yahudi, oh benar nih, ini orang benar nih. Kan begitu. Baru ditanya, apa hukum kedua? Hukum kasih. Gitu loh. Nggak ada, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tritunggal. Nggak ono. Aku belajar Alkitab sejak zaman Alif sampai zaman Ya itu nggak ada. Kanjeng Nabi Isa Yesus itu selalu mengajarkan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa itu tunggal itu tidak berbilang. Selalu begitu. Tidak pernah dikatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Terus kenapa kalian tidak mengikuti apa yang dikatakan Yesus, justru mengikuti gerakan orang lain? Anda menggadaikan akidah Anda terhadap pemikiran orang lain. Kenapa percaya sama Tertulian? Itu yang aku bilang tadi. Kemarin aku bilang berapa waktu lama. Jangan berikan cek kosong kepada siapapun. Kecuali pada para nabi. Karena para nabi itu mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad itu jelas maksum. Kalau sama pemikiran-pemikiran orang, filsafat orang, you boleh setuju, you boleh tolak. Nggak harus setuju, gitu loh. Yang repotnya ketika sudah bertentangan dengan kitab suci, tapi tetap aja dia terima, kan jadi repot. Ayolah, aku mengajak kalian semua kembali menyembah Allah yang benar. Allah yang dipanggil oleh Yesus yaitu Bapa, panggilan kehormatan.
Dan Allah pun memanggil Yesus dengan panggilan kesayangan siapa? Anak. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke konteks bangkit. Kalau bangkit rohani aku sudah jawab. Semua nabi itu membangkitkan secara rohani. Ya, berarti ini sudah kita tutup. Oke, sekarang kita berbicara secara fisik. Supaya ngaji itu jelas gitu loh. Ya. Jangan hanya ngaji-ngaji pengajian tapi nggak tahu apa yang dikajikan. Kajian ya. Nanti kalau ngaji ini perspektifnya hanya Islam toh enggak, ini kajian. Islam dan Kristen. Kaji, mengkaji ya. Oke. Jadi kan kita harus tahu macam kebangkitan itu kebangkitan fisik atau kebangkitan rohani kan gitu kan. Kalau apa sih Yahudi itu kan ada Yahudi SNS, ada Yahudi Saduki, ada Yahudi Farisi kan. Sementara kalau Saduki itu sepertinya menolak itu tentang kebangkitan itu. Orang-orang Saduki itu, tapi itu urusannya orang Saduki lah ya. Sekarang kamu buka di kitab Injilmu Matius 17:23. Jadi kita fokus sekarang kebangkitan fisik. Karena kebangkitan rohani jelas. Semua nabi itu membangkitkan secara rohani. Ya. Buka di Matius 17:23. Matius 17:23. Oke, apa katanya? Dan mereka akan membunuh dia. Maksudnya itu Kanjeng Nabi Isa, Yesus ya. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus dibangkitkan. Ya. Ini dibangkitkan. Ayo anak-anak, ini kalimat pasif atau kalimat aktif? Masa nggak ngerti? Ya. Kalimat aktif atau pasif ini? Gitu. Kalau di itu pasif, kalau me itu aktif gitu loh. Kalau gini aja nggak ngerti kok. Bagaimana? Jadi Yesus itu dibangkitkan. Logikamu bekerja. Lah kalau nggak ada yang membangkitkan gimana? Ya orang bangkit. Loh. Dari situ aja sudah jelas, sudah menjawab bahwa Yesus itu bukan Allah. Tapi oke lah aku tuntaskan. Lukas 7:22. Ya. Lukas 7:22. Apa di sini? Dan Yesus menjawab, maka pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Orang buta melihat orang buta. Oh, bukan. Sorry, bukan ini. Ini tentang Yesus yang membangkitkan orang lumpuh ini ya. Orang mati ya. Jadi gini lengkapnya begini kalau yang ini. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, enggak. Tapi bukan itu yang aku maksud. Ini ke Lukas 9:22. Bukan 7:22, salah tulis. Untung. Makanya aku tolong dibantu ya. Salah tulis. Bukan 9:22 ya. Apa katanya? Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalimat pasif atau aktif? Dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri. Dibangkitkan pada hari ketiga. Oke. Mana lagi ini ya? Tadi Matius 20:19, Matius 17:23, Matius 17:23 sudah, Matius 20:19 ini sama ya narasinya ya.
Sebentar, jadi nggak usah aku ulang-ulang supaya praktis. Ini nanti kamu cek ini di, bentar, supaya nggak salah. Matius 17:23 sudah, Matius 20:19 ya. Kamu cek ini, sama dia dibangkitkan. Nanti Lukas 7:22 salah, bukan 7:22, tapi Lukas 9:22 dibangkitkan. Ya. Sekarang aku tarik di sini. Oh, di sini supaya aku punya selang waktu. Ini di sini aja ya. 20:19. Bentar. Aku perlu yang sananya. Berapa tadi? 20:19. Aku tulis di sini ya. Jadi Matius 20:19. Nah, ya. Sekarang aku tarik garis gini. Aku selalu menyampaikan dalam data grafik supaya gampang. Ini gini. Ya. Taruhlah ini soal. Ini gini. Ya. Ini soal ini. Ya. Ini jawab. Sama, ini open book juga ini. Enggak usah repot-repot kamu cari jawaban ke sana ke sini. Aku bertanya, Yesus bangkit atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Ya, berarti dia tidak bisa bangkit sendiri. Udah jelas dibangkitkan kok. Kalau nggak dibangkitkan, ya orang bangkit. Ya. Lukas, Yesus dibangkitkan hari ketiga setelah penyalipan, diambil, dimakamkan, hari ketiga dibangkitkan. Ya. Jadi 3 ayat mengatakan Yesus itu dibangkitkan. Nanti cari data-data lain ya. Sekarang pertanyaanku, yang bangkitkan dia siapa? Gitu loh. Kan kalau ada yang dibangkitkan, mesti ada yang membangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yang membangkitkan sehingga Yesus bisa bangkit dari kematian. Ya kalau namanya bangkit mesti dari kematian. Gitu. Gak ada bangkit dari kehidupan. Siapa? Ini kan sudah menandakan, ini kalimat pasif, dibangkitkan, berarti ada yang membangkitkan. Pertanyaanku, yang membangkitkan siapa? Yang pertama. Yang kedua, ini menyatakan bahwa Yesus tidak bisa bangkit kalau tidak dibangkitkan. Terus gitu mau dibilang Allah? Coba, kamu cari jawabnya dulu. Ya? Kamu cari jawabnya. Sekarang kalau kamu mau tahu jawabnya, ini kamu lihat di Kisah, ya. Ini soal yang jawab. Kisah Para Rasul itu di 2:32. Ya. 2:32. Ya. Aku tanya di sini, aku baca di sini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Clear sudah. Ternyata yang membangkitkan itu punya nama, namanya Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi siapa yang membangkitkan? Allah. Ini. Ya. Dibangkitkan Allah. Sekarang kamu lihat lagi Kisah Para Rasul 4:10. Ya. Bacakan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Siapa yang bangkitkan? Allah. Ya. Sekarang kita lihat lagi, ini angkanya bagus ini. Kisah Para Rasul di kalau ini 4:10, ini 10:40. Ya, bolak-balik, cuma tambah 0. Ya. Apa katanya? Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Dibangkitkan oleh Allah.
Ya. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul ya. Ke-13 ya. Ayatnya ke-37. Nggak nampak? Oke. Mulai sini ya, mulai sini. Nah ini. Sini ya. Nampak? Kisah Para Rasul 13:37. Kita baca. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Allah lagi. Nah, terjawab sudah. Ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Gitu loh, ya. Nggak usah kamu cari jawaban kemana-mana. Pertanyaan dari Bible, jawabnya di Bible juga. Pertanyaan dari Injil, jawabnya di Injil juga. Sekarang aku kasih tahu kau. Ya. Matius 17:23, Matius 20:19, Yesus dibangkitkan. Lukas 9:22, Yesus dibangkitkan. Dibangkitkan. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan? Habis merahnya. Siapa? Yang membangkitkan siapa? Dijawab dalam KPR 2:32, Allah. Dijawab dalam KPR 4:10, Allah. Dijawab dalam KPR 10:40, Allah. Dijawab dalam KPR 13:37, Allah. Jadi Yesus dibangkitkan Allah, Yesus dibangkitkan Allah, Yesus dibangkitkan Allah. Yesus dibangkitkan Allah. Apakah Yesus itu Allah sendiri? Itu? Iya. Apakah Yesus itu Allah? Orang dia sendiri dibangkitkan Allah, kok mau dibilang Yesus Allah, itu gimana? Terlalu sulit memahami kalimat pasif aktif ini. Dibangkitkan ini. Dia dibangkitkan, bahkan ada yang membangkitkan. Yang membangkitkan itu otoritasnya lebih tinggi. Dialah yang punya nama Allah. Jadi Allah ini membangkitkan kekasihnya yang dimuliakannya, utusannya, anaknya yang bernama Yesus. Dah ya, capek aku. Clear di sini ya. Clear kan? Haus ini, puasa nggak bisa minum. Jadi sekali lagi aku udah sampaikan ya bahwa topik kita kali ini Yesus Allah kebangkitan. Oke, itu yang bisa aku sampaikan dan kita akan ketemu besok dalam tema tentang jalan ya, Yesus sebagai jalan ya. Bagaimana tentang kita akan memahami makna jalan itu besok akan kita kaji. Sebelum akhirnya aku sudah lama hutang sama viewerku ya, bagaimana menjelaskan Anisa ayat 1 itu Al-Quran. Insya Allah setelah besok, lusa. Besok hari apa, Le? Rebo. Insya Allah Kemis aku unggah tentang Anisa ayat 1 itu. Berikut juga ada tentang surga itu sudah ada atau belum, itu belum selesai itu ya. Nanti akan kita lanjutkan juga. Itu dari aku ya. Mohon maaf pada salah kata, salah ucap. Tolong bantu-bantu koreksi dalam mengutip ayat, kadang-kadang terlalu semangat salah tulis. Itu dari aku dan pesanku, apa yang kamu dapat dari aku sampaikan ya. Dan itu akan menjadi ladang dakwah untukmu ya. Jangan selesai di kamu. Kalau kamu ngaji di sini terus kamu pahami tok, kamu nggak mau sampaikan, selesai di kamu. Nggak berkembang ilmu. Sampaikan apa yang kamu dapat dari sini, sampaikan. Seperti apa? Yang seperti apa yang kamu tahu. Gitu. Ya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.